Tuhan dinyatakan melalui kehidupan saya. Mungkin kalau saudara Bapak Ibu tempat ini sudah pernah mendengar kesaksian saya di YouTube ataupun di media sosial manapun, saya adalah survivor leukemia. Jadi saya didiagnosa oleh dokter mengidap penyakit kanker darah atau leukemia itu pada tanggal 8 Juli 2022. Nah, sebelum saya mengalami ini, saudara, waktu itu Tuhan berbicara sangat jelas kepada saya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022. Dia mengatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Saat itu saya tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan. Ternyata Tuhan mengizinkan saya mengalami sakit penyakit leukemia. Ya, penyakit ini sangat mengerikan, saudara. Mungkin Bapak Ibu saudara tahu ya, bahwa penyakit kanker adalah penyakit nomor 1 mematikan di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Dan akhirnya ketika saya didiagnosa, kemudian saya dirujuk ke RS Darmais di Jakarta, itu rumah sakit kanker nasional, di mana di tempat itu saya dirawat. Dan kemudian di tanggal 28 Juli 2022 saya melakukan pemeriksaan pertama di RS Darmais Jakarta. Nah, karena waktu pas saya pertama kali diperiksa itu di RS Tangerang, karena kebetulan di sana tidak ada ahli onkologi, jadi saya dirujuk di RS Darmais dan ditemukan bahwa saya mengidap penyakit kanker darah ini berjenis CML atau chronic myeloid leukemia. Nah, jadi kalau kanker darah itu tidak ada stadiumnya seperti kanker yang lain, tapi kalau kanker darah itu hanya ada jenis. Ada 3 jenis besar, yaitu AML acute myeloid leukemia, ALL acute lymphocyte leukemia, dan CML chronic myeloid leukemia. Dan semua penyakit ini sangat berbahaya dan sangat langka. Menurut data dari RS Darmais, disitu dikatakan bahwa saya adalah pasien satu-satunya yang hidup dan sehat di tahun 2022. Boleh ditampilkan fotonya? Nah, ini saya waktu belum sakit nih. Ini saya lagi di Taman Anggrek waktu di Jakarta. Ini saya sebelum sakit ya. Nah, akhirnya tanggal 30 Agustus 2022 saya dilakukan pemeriksaan kembali, pemeriksaan ulang. Dan ternyata saya dijumpai di darah saya itu leukosit saya itu hyperleukosit. Hyperleukosit itu jadi sel darah putihnya itu 5 kali di atas manusia normal. Jumlahnya 580.000. Ya, jadi kalau manusia normal itu hanya 100.000. Itu 200.000 aja tuh bisa jatuh, pingsan, bahkan meninggal. Dokter pun sampai kaget saat itu ya. Kok ini leukosit 580.000 kok masih berdiri? Saya percaya ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan akhirnya sebelum saya waktu masuk di rumah sakit Darmais, itu saya sempat masih pelayanan itu, saudara, masih pelayanan keliling-keliling gitu kan. Saya pakai menggunakan masker, pakai oksigen. Nah, ini dia di Jakarta ya, kemana-mana saya ke gereja yang minta saya itu saya pakai ini karena saturasi darah saya itu dengan stabil gitu, up and down, up and down. Bisa tiba-tiba sewaktu saya jatuh, tapi saya percaya semua karena kuasa Tuhan menaungi hidup saya dan tugas dari Tuhan Yesus harus saya selesaikan. Amin. Dan akhirnya kemudian tanggal 30 Agustus saya ditahan oleh pihak RS Darmais karena leukosit saya tinggi tadi gitu. Dan kemudian pada tanggal 31-nya saya di PCR itu di tes COVID. Dan tanpa disangka-sangka saya dapat bonus lagi. Saya kena COVID. Wah, sudah hyperleukosit, leukemia kanker darah, tambah COVID. Ini memperburuk keadaan karena menurut analisa dokter, orang yang kena kanker dan COVID itu kemungkinan hidupnya sangat kecil, ya, sangat kecil. Dan akhirnya pada tanggal 1 September saya langsung dipindahkan. Itu saya masuk ke ruang IGD dulu ya. Saya dipindahkan ke ruang zona merah atau ruang isolasi. Nah, waktu pas saya di IGD, sebelum masuk IGD saya berdoa sama Tuhan. Saya minta kesembuhan. Saya minta dua hal ini sama Tuhan. Yang pertama, Tuhan jangan bikin kepala saya pusing. Yang kedua, jangan bikin saya mual. Kenapa? Karena kalau di rumah sakit kanker itu ya, saya yakin percaya bahwa suasananya akan krodit gitu. Dan benar gitu, saudara. Belum lagi bawa-bawa batang. Itu ketika ruang IGD dibuka, saya masuk. Itu pasien kanker udah jerit semua. Jerit. Meregang nyawa. Karena memang sakitnya luar biasa gitu. Seperti yang saya alami. Tapi saya tenang aja gitu. Saya percaya Tuhan Yesus bersama dengan saya. Dia nggak pernah ninggalin saya gitu. Dan
puji nama Tuhan juga, saya tuh nggak mual. Saya makan seperti manusia normal. Sedangkan yang lainnya udah pakai ventilator, atau ventilator ya, oksigen yang masuk ke paru-paru, masuk ke selang, makanannya pakai sonde di hidung, selang, cair, masuk makanan cair. Kalau saya nggak normal, biasa aja gitu. Sampai dokter pun heran, sebenarnya kamu sakit apa enggak? Ya kalau dari hasil darah memang sakit ya, gitu, memang sakit. Tapi dari luar mereka melihat saya tuh nggak seperti orang sakit, gitu. Dan akhirnya saya dimasukin di ruang isolasi itu, zona merah. Itu pas saya dimasukin jam 2 pagi, saya dipindahin sebelum saya masuk ke ICU. Nah jadi itu kanan kiri saya tuh tempat tidur kosong semua, ya. Di ujung ada kamar mandi, sepi tapi terang gitu, sepi tapi terang. Nah waktu pas saya dipindahin jam 7 pagi ke ruang ICU, saya tanya sama suster itu ruangan apa itu tadi yang saya dimasukin ke dalam. Oh itu ruangan untuk ini apa, yang kena kanker sama COVID gitu, kena kanker sama COVID. Tapi yang di sana yang masuk situ semuanya meninggal, semuanya meninggal. Cuma saya yang hidup. Ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus yang dahsyat dalam saya. Haleluya. Dan akhirnya ketika saya dimasukkan ke ruang ICU dan memang seizin Tuhan, semua seizin Tuhan. Saya masuk ke sana. Kalau ditanya, banyak yang nanya saya, kamu kok beraninya menghadapi semuanya? Jujur saya nggak berani. Saya mah jarum suntiknya saya takut loh, beneran loh. Tapi semua karena Tuhan ya, Tuhan yang memberikan keberanian ilahi. Dan saya masuk ke ruang ICU, di situ saya dipasang semua sensor ya. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara ngerti ya, ruang ICU itu kalau kita baca pelan-pelan kan ICU, Y-nya gede, ya kan? ICU. Berarti apa? Setiap orang yang udah masuk ICU itu kemungkinan besar kan kembali kepadanya. Termasuk saya. Karena yang di samping kanan saya COVID, kena kanker juga, meninggal gitu. Udah kritis semua. Itu di ICU sunyi sekali. Jadi satu-satunya pasien yang sadar di ICU hanya saya sendiri. Di depan saya ada dokter monitor ruangan lagi sendiri di sana. Dan akhirnya waktu pas di ICU itu Tuhan mengizinkan satu hal terjadi. Saya mengalami masa kritis, ya, Waktu itu tangan saya kan diimpus di sini, kanan kiri, jadi itu macet. Kenapa? Karena leukosit saya tinggi. Ada fotonya? Ini di ICU ya, ini di ICU. Yang tangan saya hancur mana? Tuh, itu udah kayak disayat-sayat. Jadi akibat penanya tuh pecah semua, hancur gitu loh. Akhirnya dipindah ke tangan kanan ya sama aja gitu. Tapi sekarang enggak ya, sembuh ya. Itu yang saya rasakan saudara, sakitnya luar biasa. Benar-benar sakit. Itu sampai ke sini, soalnya ke sini pertama, hancurnya sampai ke sini. Gitu. Jadi itu seperti kayak tangan ini mau putus, seperti kayak didudukin gajah gitu kali ya. Tapi itu nggak bisa putus gitu loh. Akhirnya udah pas tanggal 5 September ya, tepatnya jam 2:30 pagi itu puncak-puncak kritis saya udah gemeteran karena udah nahan sakitnya udah nggak teramat gitu, sampai badan saya demam, udah mati setengah. Karena mata saya juga nggak jelas melihat kanan kiri, telinga saya juga masih belum begitu jelas karena masih ada sisa darah yang waktu itu ada, mata saya juga ada darah gitu. Dan akhirnya jam 2:30 pagi saya voice note keluarga semua, teman-teman tolong doain saya sampai gemeteran, ruang ICU gemeteran. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau emang ini waktunya saya harus kembali padamu, saya kembali, saya siap, asalkan bersama Tuhan Yesus. Saya udah berserah total gitu. Tolong Tuhan, sakit banget, sangat sakit. Saya nggak teriak-teriak, sakit sekali. Saya juga heran ya, kenapa ya di ruang ICU kok saya dibolehkan bawa handphone. Nah kalau saudara boleh cek ya, di rumah sakit manapun, mana ada pasien boleh bawa handphone, bener nggak? Apalagi di ruang ICU. Saya tuh bawa handphone, bawa charger, bawa kabel roll, niat banget. Memang saya tuh ya disuruh untuk bersaksi saat itu juga gitu, bersaksi gitu sampai foto-foto gitu, hai guys. Nah akhirnya pas tanggal 5 September tadi kan, itu saya udah mati setengah. Akhirnya kan udah nggak sadar, udah nempel, udah nggak kuat karena disuntik painkiller, dosis 1 nggak mempan, dosis 2 nggak mempan, akhirnya dikasih morfin, mati nggak mau putus tangan saya. Oh sakitnya luar biasa. Akhirnya saya minta suster tolong lepas, udah nggak apa-apa tuh. Tapi suster melarang jangan, kalau kayak butuh obat. Tapi tetap aja udah. Saya udah berserah total, saya udah nggak sadar. Sekitar jam 7 atau jam 8 gitu,
Saya tuh udah antara di dunia ini sama di sana gitu, saudara. Itu di ruang ICU yang saya lihat gitu ya. Terus tiba-tiba sekitar jam 7 kalau nggak salah tuh, tiba-tiba susah bangun saya suruh makan gitu kan. Saya kaget, kupikir saya udah gak di bumi gitu. Ternyata masih di ICU, masih di ICU gitu. Dan puji nama Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Tanggal 6 September, ini puncak-puncaknya. Tanggal 6 September, jam 6 pagi. Saya lagi tiduran, bukan tidur ya, tiduran di kamar ICU itu. Tiba-tiba itu seperti ada sesuatu yang masuk ke ruang ICU saya. Gitu, sesuatu yang pekat. Tapi yang saya rasakan tau gak Pak? Itu damai sejahtera, ketenangan, kelemah lembutan kasih yang luar biasa. Itu sampai saya tuh nangis kayak anak kecil. Wah. Dan saya percaya ini Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus menghampiri saya gitu. Sampai dokter melihat saya itu kan dari monitor sebelah sana, melihat semua sensor-sensor itu normal, gak ada apa-apa. Dia pikir saya kesakitan, tapi mereka tidak ada satu orang yang bisa masuk karena itu udah areanya Tuhan tuh. Itu Tuhan Yesus sama saya di situ. Walaupun saya nggak lihat secara fisik, tapi saya kenal. Itu Tuhan saya, itu Tuhan Yesus yang saya sembah. Gitu. Dan Tuhan bicara sama saya secara audible. Dia bilang seperti ini. Saya udah banyak sampaikan di manapun saya kesaksian. Dia bilang gini, berserahlah, aku yang bekerja bagimu. Aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Amin. Dan saya percaya, setiap pergumulan apapun yang kita alami, yang kita hadapi, baik masalah ekonomi, keluarga, kesehatan apapun juga, engkau tidak sendiri, tapi Tuhan Yesus bersama dengan engkau. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Amin. Sebab itu jangan takut, jangan khawatir saudara. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Saya dikasih ayat sama Tuhan, itu di Mazmur 23 ayat 4. Saudara boleh baca, kita baca sama-sama ya. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kalau sebagai dalam bahasa Inggrisnya itu I walk through the valley of the shadow of the death. Jadi kita hanya melalui lembah bayang kematian. Kita nggak akan pernah tinggal di sana, tapi kita akan melaluinya. Bersama siapa? Bersama Tuhan Yesus yang pasti memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita, memberikan kemenangan bagi setiap kehidupan kita. Percaya katakan amin. Haleluya. Dan benar, ketika Tuhan datang Selasa tanggal 6 September, tanggal 7 Septembernya hari Rabu, mujizat Tuhan dinyatakan. Tadi saya COVID kan, tiba-tiba pas dicek, dites, saya COVID-nya negatif. Saya kemudian itu sudah tidak hiperleukosit, jadi leukosit sudah normal. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan satu pertanyaan lagi, gimana dengan leukemianya? Banyak juga yang nanya, gimana leukemianya Kak Agung? Saya percaya Tuhan Yesus bekerja tidak pernah setengah-setengah dalam kehidupannya. Dia akan menyelesaikan tuntas sampai selesai. Supaya apa? Rencananya digenapi dalam setiap kehidupan kita. Dan akhirnya tanggal 8 September ya, ini saya harus melakukan prosedur pengecekan terakhir, itu namanya BMP. BMP itu diambil sum-sum tulang belakang saya. Ya, ditarik 5 cc. Jadi waktu pas sebelum saya BMP, itu saya dibolongin dulu dada saya nih. Ada fotonya Pak. Yang dada saya berdarah. Yang berdarah, itu dia. Itu dada saya dilobangin pakai jarum gitu kan, jarum besar. Itu tembus sampai ke jantung. Karena kenapa? Kan vena saya tadi udah hancur nih. Jadi udah nggak bisa. Jadi harus masuk ke vena besar. Obat itu harus masuk ke vena besar. Dan itu dipersiapkan untuk kemoterapi yang melalui infus gitu, melalui infus. Nah, itu metode kedokteran namanya CVC atau Central Vena Catheter. Saya sempat pendarahan tuh, ada darahnya itu pas jam setengah 12 malam. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus melindungi saya. Jadi saya nggak kenapa-napa, saya baik-baik aja. Dan kemudian pada tanggal 8 September yang tadi BMP itu, yang saya duduk, foto yang duduk itu, saya diambil sininya nih, saudara dilobangin. Ini kalau mau lihat nih, bekas masih ada. Jadi dimasukin jarum yang agak besar, diambil sum-sum tulang belakang saya 5 cc. 5 cc terus tulang saya tuh, tulang belakang dicukil pakai spatula. Rasanya gimana? Ngilu. Ngilu banget gitu, seperti sesuatu yang ditarik dari kepala sampai ke bawah gitu. Turun naik. Tapi saya percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dan akhirnya singkat cerita, hasilnya keluar. Dan itu tujuannya kenapa saya dilakukan tindakan BMP, supaya dokter
dapat menentukan jenis yang tepat dan obat yang tepat. Karena tadi saya CML, kronik myeloid leukemia, jadi obatnya itu harus tepat. Jadi tidak boleh dosisnya tinggi atau terlalu rendah. Dan diputuskan yang tadi saya sudah ditusuk sininya itu dicabut sama dokter. Jadi saya hanya kemoterapi oral, pakai pil, itu ada di tas saya bawa obatnya. Jadi saya minum sampai sekarang itu kemoterapi oral itu dosisnya 400 mg. Saya minum setiap sore, saya minumnya. Dan puji nama Tuhan, jadi saya nggak ada obat-obat pendamping lainnya, hanya cuma satu. Dan akhirnya tanggal 10 September, dokter memutuskan untuk saya boleh pulang rawat jalan. Dan hasil pengecekan kemarin di Oktober 2022, November, Desember, Januari 2023, hasil lab darah saya semuanya itu normal, baik, dan sehat. Yes. Ini semua karena Tuhan Yesus, amin. Semua karena Tuhan Yesus. Dokter tak bilang sembuh, tapi saya percaya saya sudah sembuh. Dokter cuma bilang gini, kamu tidak boleh terlalu capek, tetap jaga kondisi kesehatan dan jaga pola makan kamu. Dan tolong Bapak Ibu Saudara tetap doakan saya, nanti tanggal 7 dan 8 Februari 2023 saya akan kembali di check up ulang lagi di RS Darwis, diambil darah lagi, ya seperti itu. Dan saya percaya hasil yang masih lebih baik, dan saya sudah sembuh. Amin. Di